Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Yang terhormat rekan-rekan sekalian yang sudah hadir dan ataupun yang dalam perjalanan hadir. Biasanya kalau yang offline itu kan mereka dalam perjalanan ada yang macet, ada yang bannya gembos dan lain-lain gitu ya. Ada yang kehabisan bensin. Nah, kalau yang sekarang mungkin ada yang lagi sarapan, ada yang lagi beli makanan di sekitar rumahnya misalkan gitu ya. Baik. Sambil menunggu rekan-rekan yang lain untuk tidak membuang waktu karena sudah kurang lebih 10 menit ini dari jam 10.30 kita coba mulai saja ya. Kita sapa dulu, tadi sudah ada Daniel dan Raisa di sini. Sebenarnya tidak afdal nih kalau saya berbicara hanya kedua orang ini karena harusnya ada semuanya lengkap ya hari ini ya di pertemuan terakhir, pertemuan ke-15 di semester ganjil 2021-2022 ini. Jadi seperti yang kita sepakati di awal bahwa hari ini kita akan coba nanti lihat ya proposal-proposal yang ada. Hanya saja tadi sudah saya coba perhatikan proposal yang ada memang sebenarnya yang diminta adalah sesuai dengan panduan PKM 2021 ya, walaupun panduan PKM 2022 untuk pendanaan 2022 itu belum ada. Tapi alangkah baiknya kita mengikuti dulu panduan yang sudah ada sekarang yang sudah dirilis oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan atau Bilmawa Kemdikbudristek Dikti ya. Kemdikbudristek Dikti ya kalau salah seperti itu ya. Baik. Nah, saya coba share screen dulu ya sambil menunggu rekan-rekan yang lain bergabung. Saya ini dulu. Slideshow dulu. Ini. Saya coba share screen dulu. Saya tidak melive-kan siarannya hari ini karena takut ada gangguan koneksi, jadi saya rekam di Zoom-nya aja. Baik, kita sudah masuk ke pertemuan ke-15 ya hari ini ya. Pertemuan ke-15 tanggalnya juga 15 pas ini. Benar ya tanggal 15 ya? Jadi saya tidak salah tanggal, betul. 15 Desember dan kalau tidak salah nanti dimulai tanggal 27 Desember itu rekan-rekan sekalian akan ada ujian akhir semester. Nah, di mata kuliah ini ujian akhir semesternya nanti saya belum bisa memastikan seperti apa, tapi bisa jadi akan ada ujian pilihan ganda ya. Dengan saya akan coba kita nanti sepakati sama-sama separuh nilainya atau 5% nilainya diambil dari hasil proposal yang dibuat. Nanti saya akan masih beri kesempatan untuk mengoreksi atau merevisi proposal yang sudah dikumpulkan di sampai hari ini ya, sampai nanti sebelum ujian akhir semester. Nah, kemudian nanti 5%-nya diambil dari nilai ujian akhir semester yang berupa nanti ada soal pilihan ganda seperti itu ya. Materinya terkait dengan apa yang sudah disampaikan selama ini. Baik, kita sudah membahas banyak hal ya terkait dengan tren penelitian. Jadi kalau misalkan di mata kuliah yang lain, bisa jadi tujuan akhir dari mata kuliahnya adalah berupa apa, misalkan seperti itu ya. Tapi saya sudah sampaikan di awal memang saya ingin ada sesuatu yang dihasilkan dari pembelajaran di mata kuliah TPIK ini. Jadi tidak hanya pengetahuannya saja, karena memang pengetahuan itu rekan-rekan sekalian bisa baca, bisa pelajari sendiri ya di internet gitu dari sumber-sumber yang luas sekali. Tapi pengalaman-pengalaman terkait dengan penelitian dan bahasan-bahasan yang lebih detail itu yang mungkin jadi nilai tambah dan juga usulan yang dihasilkan dari kemudian membaca panduan proposal program prioritas mahasiswa ini yang kemudian jadi nilai tambah juga saya kira untuk rekan-rekan sekalian nanti bisa dapatkan ya. Karena kalau misalkan kita hanya melihat tren-tren penelitian saja itu bisa jadi sudahlah tidak ada yang kita hasilkan dari mata kuliah ini. Tapi kalau ada proposal paling tidak gitu ya, proposal awal itu yang nanti bisa jadi
nilai tambahan untuk rekan-rekan sekalian, baik itu proposal PKM ataupun nanti proposal skripsi. Nah, saya lihat di file-file yang dikumpulkan ke saya itu ada sebagian file berbentuk proposal skripsi atau usulan penelitian yang bisa diajukan ke kampus, tapi ada juga yang sebagian sudah sesuai panduan PKM. Nah, bisa jadi nanti saya tidak akan membahas atau tidak akan menyebutkan siapa yang harusnya diminta proposal PKM, tapi proposal skripsi yang dibuat itu ya mungkin kita tidak perlu sebutkan karena mungkin tidak etis. Silahkan nanti masing-masing rekan-rekan sekalian yang file proposal yang dikumpulkan tapi ternyata belum mengikuti panduan PKM, itu yang nanti saya minta revisi. Karena nanti sekali lagi usulan nilai akhir yang diambil dari mata kuliah adalah 50% diambil dari proposal. Jadi kalau proposalnya belum mengikuti panduan, nah itu bisa jadi nanti nilainya jadinya kurang seperti itu ya, karena 50% dari situ. Misalkan kalau orangnya dari 10 sampai 80 ya untuk proposalnya misalkan, maka kalau misalkan tidak mengikuti panduan sudah berarti kita ambil nilai yang paling kecil. Baik, itu ya tadi gambarannya ya. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi masukan. Ini enggak tahu ya, nanti saya ulangi lagi aja kalau yang sudah bergabung, karena yang baru bergabung baru 2 orang ini. Entah kenapa, entah bisa jadi karena takut karena belum mengumpul proposalnya, bisa jadi ya. Bisa jadi karena belum selesai. Nah, itu ya yang kita tidak bisa menduga-duga, tapi itu hanya perkiraan saja. Mudah-mudahan bukan karena itu ya. Baik, ini adalah bidang-bidang yang sudah kita bahas satu-satu ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Baik itu terkait dengan bidang yang saya geluti ataupun bidang yang tidak saya geluti. Kalau yang tidak saya geluti, biasanya saya sampaikan bahwa saya tidak tahu persis. Dan ternyata pun ya, bidang yang saya geluti pun kalau misalkan kita lihat trennya ataupun lihat judul-judul penelitian yang lagi banyak dilakukan oleh orang-orang di luar sana, itu bisa jadi saya juga tidak menguasai semuanya, karena sebenarnya kalau saya tidak bisa saya sampaikan saja bahwa ini saya tidak menguasai, saya tidak tahu, seperti itu ya. Baik, kita lanjut. Ini bidang-bidang yang sudah kita bahas ya. Ini saya tampilkan dulu. Saya memang banyak ke robotika dan video atau image processing ya adanya, dan juga komputasi sebenarnya. Nah, ini ya yang kita terakhir bahas adalah sensor wireless atau wireless sensor network. Nah, karena saya sudah meminta untuk rekan-rekan sekalian membuat proposal PKM untuk nanti mudah-mudahan bisa ya diajukan. Kalau saya lihat sekilas ya, saya melihat lagi proposal-proposal di tahun sebelumnya, itu memang sebagian menyertakan rekan-rekan yang baru mengambil mata kuliah ini di tahun atau di semester ini ya. Kalau tidak salah ada yang judulnya apa itu, judulnya sudah bagus-bagus tuh. Entah saya tidak tahu apakah Raisa ataupun Daniel itu pernah dilibatkan di pembuatan proposal kawan-kawannya di tahun sebelumnya atau belum, atau tidak dilibatkan sama sekali, tapi dimasukkan namanya, saya kurang tahu ya. Tapi saya sempat lihat tadi nama, ada nama Raisa, ada nama Erasal kalau tidak salah ya. Nah, coba kita lanjut lagi ya. Suara saya masih bisa didengar jelas, Raisa dan Daniel? Masih, Pak. Baik, terima kasih. Nah, di buku pedoman program kreativitas mahasiswa itu ada beberapa buku ya. Maksudnya ada pedomannya, pedoman 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada yang nyelonong masuk ke ruangan studio saya, mungkin dipikirnya saya santai, saya tidak mengajar. Baik, ada beberapa pedoman di sini ya. Ada program pedoman 1 ini yang nanti menggambarkan terkait dengan PKM secara umum ya. Kemudian ini kita lihat dulu juga sudah sempat saya singgung, dan kalau tidak salah kebanyakan kawan-kawan sekalian yang mengambil mata kuliah ini dan juga sebelumnya ya, itu mengambil skema yang terkait dengan PKMKC atau Karsa Cipta. Tapi di yang tahun lalu itu saya juga mendapati kawan-kawan ada yang masuk ke pengabdian bermasyarakat, ada yang juga masuk ke kewirausahaan. Di tahun ini saya mungkin belum ya. Nanti kalau misalkan sudah lengkap mengumpulkan bisa jadi tersebar di sekian banyak bidang ini. Paling tidak nanti ada yang ke PKMKC, ada yang PKM penerapan iptek, ada yang ke riset misalkan seperti itu ya. Nanti kita lihat. Nah, nanti akan kita secara khusus membahas secara lebih
dalam ya terkait dengan PKMKC karena kalau tidak salah banyak yang ke arah situ. Nah ini yang juga sudah sempat dibahas dulu, ada apa namanya anggotanya berapa, maksimalnya berapa juta, biasanya 5 antar sampai 10 juta ya ini ya pembiayaannya seperti yang kita pernah lihat di masing-masing apa namanya penelitian yang menjadi tren ya di masing-masing bidang itu. Dan kita lihat yang PKMGT ini hanya insentif berapa ya 3 juta kalau tidak salah ya. Nah, belum ada yang dari proposal yang masuk itu yang mencoba masuk ke PKMGF ya, gagasan futuristik konstruktif GFK ya. Nah, itu nanti yang kemudian bisa jadi pertimbangan untuk rekan-rekan sekalian mengarah ke skema itu. Nah, sekali lagi di pedoman PKM ini itu ada buku pedoman yang nomor 6 ya, yang khusus membahas tentang Karsa Cipta ini, PKM Karsa Cipta. Coba kita lihat lebih detail. Nah, apa itu PKMKC? Jadi intinya nanti ada sesuatu yang dihasilkan ya pada apa namanya akhir dari ini. Nanti kita lihat ada bagian luarannya. Intinya dia nanti akan menghasilkan sebuah prototipe atau perwarupa ya kalau bahasa lainnya, yang kemudian itu bisa digunakan ataupun secara fungsional nanti bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Tapi walaupun itu sifatnya bisa dipakai ataupun dimanfaatkan, bisa jadi itu hanya tadi di sini yang dituntut hanya prototipenya saja, tidak harus sudah diimplementasikan seperti itu ya. Nah kemudian kalau misalkan saya coba cari juga ya terkait dengan misalkan ada yang pom bensin kemarin ya Raisa ya, memang itu kayaknya belum kita temukan ya di apa namanya judul-judul penelitian yang sudah ada itu atau judul-judul PKM yang kemarin kita sudah bahas, itu kita tidak menemukan terkait dengan itu. Jadi nanti bisa jadi itu diperbaiki lagi sehingga nanti betul-betul mendekati usulan PKMKC yang baik gitu ya. Dan kalau misalkan memungkinkan nanti kita akan ajukan secara daring kalau nanti sudah dibuka oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek Dikti ya. Agak ribet sekarang menyebutnya. Baik, kita lihat lagi. Jadi intinya PKMKC ini yang banyak dulu PKMT ya, kalau tidak salah penerapan teknologi. Tapi sekarang kalau yang di sini kan yang di 2021 penerapan iptek di situ. Nah kalau yang membuat alat atau membuat software biasanya itu masuknya ke arah sini ya, ke PKMKC sini. Nah jadi kalau saya lihat kawan-kawan sekalian juga banyak mengarah ke sini. Nah kemudian kita lihat lagi. Kalau bisa ya, tapi ini dimungkinkan juga kalau misalkan kita di bidang atau prodi teknik informatika, bisa jadi nanti bekerja sama dengan kawan-kawan yang sistem informasi ya, atau misalkan bekerja sama dengan rekan lain di kampus berbeda, itu bisa jadi. Tapi rata-rata sih kalau misalkan PKM ini biasanya mereka berada di itunya dulu, di lingkungan kampusnya dulu ya, untuk kemudian bekerja sama. Kalau misalkan di kampus lain itu kan mereka punya banyak prodi ya, tapi kalau di tempat kita kebetulan hanya 2 prodi, udah kita manfaatkan 2 prodi itu. Kalaupun misalkan ternyata harus bekerja sama dengan pihak luar, nanti bisa jadi ada apa namanya kolom ataupun slot tersendiri untuk rekan-rekan sekalian memasukkan mitra yang kemudian di luar bidang ilmunya sekarang ya. Misalkan ada yang terkait dengan mesin, kalau si Raisa itu terkait dengan apa kemana SPBU ya, itu bisa jadi nanti memasukkan mitra yang berasal dari orang SPBU atau orang dari Telkomnya misalkan gitu ya. Baik, PKMKC ini bisa jadi dari hasil riset ya yang baru, ataupun kalau tadi si Raisa itu berawal dari ada persoalan terkait dengan bagaimana pemantauan apa Raisa yang saya lupa ini Raisa itu pemantauan perangkat yang ada di itu ya di pom bensin itu ya saya lupa ya. Pak. Ya kemarin itu kan ada persoalan yang kemudian dihadapi di lapangan, kemudian entah itu bisa kalau bisa sih nanti saran saya Raisa dihubungkan dengan pandemi ya,
Jadi kalau misalkan si itunya harus teknisinya harus mendatangi SPBU, sementara misalkan kondisinya lagi PSBB atau PPKM gitu ya, maka solusi yang bisa ditempuh adalah tadi dengan cara mengonlinekan atau mendaringkan sistem pemantauannya tadi itu, seperti itu ya. Jadi kalau bisa rekan-rekan yang lain juga disampaikan seperti itu ya, nanti saya minta tolong. Jadi dibuat yang ada pandeminya kayak gitu tuh Pak, maksudnya Pak? Iya, ya karena kalau tidak salah di pengusulan berikutnya juga masih menyinggung atau masih diprioritaskan untuk bagaimana mengatasi persoalan terkait dengan pandemi. Jadi walaupun tidak secara langsung terkait dengan pandemi, kita coba hubung-hubungkan gitu ya. Seperti misalkan juga kawan-kawan yang kemarin PKL itu kan ada yang membuat aplikasi terkait legalisasi misalkan. Itu saya coba singgungkan mereka dengan PKM COVID atau pandemi ini sehingga nyambung gitu. Mereka membuat sesuatu yang atau mengonline kan sesuatu yang biasanya dilakukan secara luring atau secara offline gitu, tapi mencari alasan untuk menyatakan bahwa ini penting gitu itu agak sulit ya. Nah dengan adanya pandemi ini onlineisasi atau proses mendaringkan sistem yang dulunya offline itu menjadi lebih mungkin atau lebih masuk akal ya. Karena apa? Karena pandemi semuanya sifatnya online. Orang belanja tidak lagi harus ke tokonya, cukup belanja di rumah secara online gitu. Orang memesan apa online saja. Termasuk orang melakukan atau meminta legalisasi KTP misalkan atau kartu keluarga, cukup mengirimkan secara online. Kemudian nanti berikan nomor registrasi, dikirimkan balik seperti itu. Nah itu ya. Dan beberapa instansi atau banyak instansi juga menerima dokumen-dokumen yang sifatnya digital gitu kan. Nah itu dia. Jadi hal-hal seperti itu yang kemudian kita bisa jadikan alasan atau dijadikan dasar untuk kemudian proses digitalisasi ataupun proses online tadi itu bisa jadi masuk akal seperti itu. Nah, kalau misalkan ada juga yang menyempurnakan atau mengembangkan produk yang sudah ada juga boleh ya di lingkup skema PKMKC ini. Nanti misalkan kalau Raisa itu kan masuk juga tuh karena si Telkom punya perangkat tapi perangkatnya misalkan belum di online kan melalui web misalnya, jadi harus dipantau. Nah, jadi perangkatnya sudah ada, tapi perlu dikembangkan dengan menambahkan software yang berbasis web tadi misalkan ya. Nah, jadi itu ya yang nanti ya yang saya sarankan bisa diperbaiki, formatnya diperbaiki, isinya juga dicoba dikoneksikan dengan si pandemi. Kemudian nanti benang merahnya juga harus dicari dari awal. Itu permasalahannya apa, kemudian nanti terkait dengan pandemi, kemudian nanti solusi yang diusulkan seperti apa. Nah, jadi nanti ada ini ya, saya tidak hafal nih, kalau tidak salah hanya sekitar 20-an halaman nih, dan bisa jadi kurang ya proposal PKM ini. Jadi kalau proposal skripsi kan boleh banyak tuh, atau bisa banyak, dan biasanya harus memang lebih detail dari proposal PKM. Nah, kalau proposal PKM itu lebih singkat ya, jadi nanti kalau yang kebetulan proposal yang sudah dikirimkan ke saya itu masih terlalu panjang, nanti bisa di apa istilahnya, follow foto itu apa, di crop ya, nah, di ringkas sehingga nanti menjadi proposal PKM yang ringkas, padat, berisi gitu. Jadi orang kalau bacanya juga tidak terlalu banyak. Mungkin kalau ada tinjauan pustaka yang terlalu panjang itu bisa digabung sedikit di pendahuluannya. Nanti ya, nanti kita bahas sedikit. Kalau misalkan cukup waktunya insya Allah. Baik, kondisi, nah ini ya kalau di PKMKC ini katanya tidak boleh yang kayak gini ya. Jadi si PKM riset yang belum mencapai tidak dapat Alhamdulillah. Terima kasih tadi Pak. Gimana? Terima kasih yang tadi masukannya. Oh iya. Jadi kalau kita lagi ya, kalau nanti itu jadi proposal skripsi itu bisa dilanjutkan ya, nanti tetap dihubungkan dengan si pandemi tadi juga. Baik, ini PKM riset ini katanya kalau misalkan modelnya itu siap uji tapi belum mencapai skala yang bisa difungsikan secara langsung ya di lapangan, itu tidak dikategorikan PKMKC. Jadi itu masuk PKM riset ya. Jadi nanti hati-hati kita mengambil skema ini PKMKC ini, jangan sampai nanti
dia sudah siap uji. Ini yang dimaksud dengan PKMKC ini, dia prototipe yang siap uji gitu ya. Tadi kan sudah disebutkan di awal. Jadi dia sifatnya masih prototipe atau perwarupa ya bahasa lainnya. Kemudian kalau misalkan ini juga termasuk solusi di dunia usaha, tapi nah ini dia kan tergolong PKM penerapan IFTEK ya. Jadi beda lagi. KC itu tidak menerapkan IFTEK secara ini ya, secara apa namanya? Secara konteks penelitiannya, tapi dia hanya ini saya menggunakan metode ini dalam membuat alat ini atau membuat software ini gitu ya. Tapi belum siap untuk diterapkan di lapangan seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nanti kalau ini ya juga disebut sifat non generik. Nah ini ya kan. Jadi belum ada produk spesifik di lapangan yang kemudian bisa atau sudah bisa dimanfaatkan secara langsung ya oleh pengguna atau pelaku usaha misalkan itu bisa dikategorikan sebagai PKMKC ini. Jadi itu yang kita harus hati-hati sekali lagi dalam mengusulkan terkait dengan skema PKMKC ini. Nah, yang saya tadi sebutkan harus juga menyinggung ya terkait dengan pandemi ini di proposal kita. Sedapat mungkin kita hubung-hubungkan seperti itu. Kemudian luaran PKMKC ini seperti di set di situ ya. Nanti kita harus melaporkan ada laporan kemajuannya di tengah-tengah. Yang jadi masalah itu kadang-kadang gini ya. Ya misalkan pendanaan tahun 2022 ya, pengajuan 2021 atau misalkan pengajuannya di awal 2022, pendanaan di tahun itu 2022. Tapi biasanya cair pendanaannya itu agak-agak molor ya, seperti biasa itu. Saya kurang tahu ya karena kalau dulu sih tidak ya. Kalau sekarang itu pencairannya itu yang luar biasa apa namanya tertunda atau delaynya itu kadang-kadang hampir akhir tahun atau hampir menjelang pelaporan akhir baru dananya cair. Nah, itu yang harus kita antisipasi. Jadi sedapat mungkin kita melakukan penelitian atau mengajukan usulan itu yang apa namanya ya dananya banyak ya. Mudah-mudahan itu ya didanai, tapi tidak apa namanya menuntut pendanaan langsung secara misalkan harus beli alat robot ini, misalkan harus beli komponen apa, sehingga kalau misalkan dananya tidak cair, nah itu yang jadi masalah gitu ya. Tapi kalau misalkan ternyata dengan pengajuan PKM ini itu juga sejalan dengan skripsinya, ya itu tidak masalah. Jadi karena memang skripsi juga kadang-kadang yang memerlukan biaya cukup besar untuk misalkan membuat alat atau membuat prototipenya, dan itu sekaligus diajukan sebagai apa namanya usulan PKM tidak masalah. Jadi walaupun pendanaan dari diktinya itu telat gitu, tapi tetap bisa jalan dengan pendanaan pribadi ataupun misalkan ada pendanaan urunan dari kawan-kawannya gitu ya, satu kelompok misalkan gitu ya. Nah, kemudian ada laporan kemajuan, laporan akhir, dan yang pasti adalah prototipe ataupun perwarupanya tadi. Jadi bisa jadi animasi di situ tulisannya ya, bisa jadi produk digitalnya ada desain 3 dimensi ataupun macam-macam ya. Jadi kalau misalkan kita membuat atau mengusulkan PKMKC ini tidak harus nanti berupa alat ya, bisa jadi hanya berupa prototype atau perwarupa tapi berupa software atau berupa desain 3 dimensi tadi itu. Dan yang pasti ini kita akan diminta untuk membuat artikel ilmiahnya. Biasanya kalau misalkan kesulitan membuat artikel ilmiahnya itu pembimbingnya yang harus banyak berperan di sini ya, membuat artikel ilmiah, karena kadang-kadang ya walaupun misalkan apa namanya yang dituntut adalah kelompok mahasiswa itu, tapi karena kadang-kadang keterbatasan pengalaman untuk membuat artikel atau paper ya istilahnya ya, itu maka si pembimbingnya harus membantu di artikel ilmiahnya. Kalau laporan kemajuan saya kira tidak masalah ya, buat laporan aja yang sekarang sudah dilakukan apa, sudah sejauh mana, kemudian laporan akhir juga kurang lebih seperti itu. Kemudian tentu saja yang membuat artikel ilmiah ini nanti yang lolos PIMNAS ya, lolos PIMNAS itu didanai, tapi jadi gini, proposal yang diajukan itu belum tentu nanti lolos PIMNAS, belum tentu didanai. Tapi kalaupun sudah didanai belum tentu lolos PIMNAS. Nah itu ya ya urutannya. Jadi ya tapi kalau kita sih tidak menarget macam-macam atau yang muluk-muluk dulu. Yang penting diajukan dulu.
nanti terlepas dari didanai apa tidak. Kalau misalkan didanai alhamdulillah, kalau tidak jadi tidak apa-apa ya. Tapi kalau misalkan yang jadi sekali lagi setali 3 uang atau sekaligus untuk skripsinya, kalau tidak salah siapa yang mana, Arifin ya kalau tidak salah itu ya. Jadi proposal PKM-nya ini sekaligus untuk skripsinya. Mungkin kawan yang lain juga sama ya. Jadi saya menyarankan ini seperti itu. Jadi biar tidak mengerjakan dua hal berbeda. Karena saya juga dulu ya waktu S1 juga sama seperti itu. Apa yang saya kerjakan di apa namanya? Tapi saya dulu kebalik. Saya skripsi dulu gitu ya. Tapi skripsi saya itu lama saya mengerjakannya. Kemudian saya ajukan lagi PKM. Kemudian skripsi saya selesai, PKM-nya baru mau PIMNAS gitu. Jadi saya dulu sempat ikut PIMNAS pertama apa kedua ya, saya lupa dulu itu di tahun 2002 itu. Jadi karena saya sudah lulus, akhirnya diwakilkan ke kawan saya yang masih belum lulus gitunya untuk pekan ilmiah mahasiswa tingkat nasionalnya. Nah jadi saya juga dulu saya kira bisa diikuti ya bahwa kalau mengajukan PKM ini tidak harus kita punya usulan sendiri judul lain gitu. Jadi sekaligus saja untuk skripsinya gitu. Jadi biar tidak apa namanya boros waktu dan tenaga gitu sekalian. Kemudian ini ya untuk pengusulnya, saya kira kawan-kawan juga sudah baca di panduan ini. Hanya mengingatkan saja, ini saya ringkaskan dan hanya saya khususkan di bagian PKMKC karena apa? Karena kita kebanyakan masuk ke skema ini. Sekali lagi ya, jadi kalau misalkan ada yang mau mengarah ke apa namanya kewirausahaan atau pengabdian pada masyarakat, itu nanti silakan membaca panduan di buku PKM yang lain ya, mungkin PKM 3 atau 4. Kalau ini kan kalau tidak salah tadi 6 ya. Nah, nanti bisa dilihat. Jadi intinya harus aktif ya mahasiswanya ya. Kemudian kalau yang sudah sarjana atau sudah lulus itu biasanya tidak boleh ya. Sarjana itu biasanya sudah wisuda ya atau sudah yudisium. Tapi kalau misalkan sudah ujian tapi atau sudah skripsi tapi belum lulus, nah itu tidak masalah. Nah, kemudian kelompoknya nanti kan ada 3 minimal ya, biasanya kemudian sampai 5 orang. Dan kalau misalkan perlu dikerjakan banyak orang ya kita harus merekrut anggota lebih dari 2 ya, bisa 3, bisa 4 gitu. Tapi kalau misalkan tadi kan Raisa misalkan merekrut 2 kawannya atau 3 kawannya, Daniel juga merekrut kawannya yang lain. Nah itu Daniel dan Raisa itu jadi ketua, mereka yang lain itu jadi anggota seperti itu. Kemudian ini sekali lagi namanya harus ditulis lengkap. Jadi jangan sampai nanti Ahmad Raisa Rabial itu ditulis Raisa Rabial gitu. Jadi harus lengkap. Termasuk juga Daniel ya, ataupun Ersal, ataupun Arifin, ataupun yang lain. Siapa yang perempuan? Rina ya. Itu jarang-jarang kelihatan ya di kuliah kita ini ya. Baik, kemudian bidang ilmunya diusahakan relevan. Jadi kalau misalkan kita sekarang di teknik informatika itu boleh saja masuk ke bidang medis gitu, tapi informatikanya harus jadi andalan atau jadi apa ya prioritas gitu. Jadi jangan sampai nanti orang informatika tapi penelitiannya atau usulan PKM-nya murni ke kedokteran misalkan itu atau murni ke farmasi misalkan itu jangan ya. Kemudian ya tadi kan boleh nih dari satu program studi yang sama, tapi juga boleh dari program studi yang berbeda. Tapi nah ini yang jadi masalah. Harus dalam satu perguruan tinggi yang sama. Sementara ini ya, jadi tidak boleh seperti saya sampaikan tadi, sementara ini tidak boleh bekerja sama dengan rekan dari perguruan tinggi yang lain. Karena apa? Karena nanti itu terkait dengan nama perguruan tinggi usulannya. Kalau nanti ada 2 perguruan tinggi, nanti yang masuk timnas itu misalkan kita kerjasama dengan Uniska misalkan, Uniska atau Strik Banjarbaru, ini itu yang jadi masalah. Nah, kalau misalkan kita bekerjasama di satu perguruan tinggi, walaupun berbeda prodi itu kan tidak masalah. Yang dibawa tetap nama STIMIK Banjarbarunya. Kemudian keanggotaan setiap kelompok nih diusahakan katanya berbeda angkatan ya. Jadi saya katakan tadi kalau misalkan Raisa itu mengajak kawannya yang berasal dari adik kelasnya ya angkatan 2019 misalkan, atau Daniel yang 2019 itu mengajak yang angkatan 2020 atau 2021 ini. Itu tadi mengantisipasi kalau seperti kasus saya yang dulu ya, saya sudah lulus sebagai ketua gitu, tapi masuk ke PIMNAS atau dapat pendanaan, nah itu kan harus berasal dari mahasiswa yang aktif. Jadi waktu itu saya tidak lagi bisa mewakili kampus untuk ke PIMNAS-nya, jadi harus diwakili oleh kawan yang lain karena sudah lulus, sudah selesai seperti itu.
Baik, pendanaannya nanti yang diusulkan itu minimal 5 juta ya. Sedapat mungkin nanti dimaksimalkan ya pengusulan itu sampai 10 juta. Walaupun nanti ternyata disetujuinya 5 juta ya sudah, tidak apa-apa. Tapi kalau bisa itu maksimal dulu mengusulkannya, maksimal 10 jutanya baru nanti kita atau nanti lihat saja ya, tergantung si reviewernya nanti atau diktinya akan membiayai seberapa persen dari 10 juta yang diusulkan. Entah nanti 50% atau 78% atau berapa. Tidak masalah bagi kita. Yang penting sampai dengan saat ini saya kira yang penting itu adalah kita proposalnya disetujui dulu. Berapapun dananya gitu ya yang disetujui oleh Dikti. Karena kadang-kadang gini, kalau kita membuat software itu kadang-kadang yang jadi masalah adalah kita harus beli apa gitu ya. Nanti dilihat ya contoh-contoh di luaran sana kalau mereka membuat software itu banyak kepada biaya mana. Nah, kalau misalkan ada dana dari luar, itu katanya di sini tidak lebih dari 25% ya. Jadi kalau misalkan diusulkan 10 juta, maka 22,5 jutanya itu tidak maksimal dari luar. Jadi tidak boleh misalkan 10 juta yang diusulkan, 5 jutanya dari luar itu tidak boleh. Karena itu nanti sponsornya kebanyakan ya. Karena misalkan kalau misalkan dana dari pihak luar atau pihak ketiga itu bisa jadi nanti mereka meminta sponsor, misalkan ada namanya di produknya ataupun di softwarenya itu ditempelkan logonya dan sebagainya ya. Biasanya seperti itu. Jadi kalau misalkan ini kita harus taat ya. Kalau misalkan ada dana dari luar itu tidak boleh lebih dari 25%. Kalaupun ternyata misalkan gini ya, dari Telkom misalkan si Raisa nih didanai full 10 juta, tidak masalah, dimasukkan aja 2,5 juta. Yang lainnya itu dimasukkan dalam pelaporan tersendiri gitu ya. Kita pelaporan 10 jutanya yang ke Telkom, nanti pelaporan yang 10 juta dengan 2,5 juta yang dari Telkomnya itu misalkan yang ke Diktinya. Bisa jadi seperti itu ya. Itu apa namanya? Kalau misalkan kita dapat dana yang cukup besar dari luar, karena kadang-kadang ada juga dari luar itu yang membiayainya full gitu ya, tidak segan-segan menggelontorkan dana untuk kegiatan penelitian yang menurut mereka bermanfaat bagi mereka gitunya. Baik, nah ini yang apa namanya kita perlu cermati ya. Untuk judul sendiri ini kita masuk ke sistematika proposal PKM, skema PKMKC ya. Skema PKMKC Karsa Cipta. Jadi ini kita lihat. Yang pertama terkait dengan judul itu harus singkatan tidak baku boleh ya. Boleh tidak, PKM tidak boleh menggunakan akronim atau singkatan tidak baku. Ya, jadi kalau misalkan judul-judul yang kita singkat-singkat itu juga boleh, tapi apa namanya? Kepanjangannya itu tidak boleh yang aneh-aneh gitu. Jadi kalau misalkan Raisa menyingkatnya dengan apa gitu ya judulnya itu, kemudian tapi kalau panjangkan atau diuraikan, nah singkatan dari kata-kata di dalam singkatannya tadi itu tidak atau masih di dalam termasuk dalam kategori kata yang baku, tidak yang tidak baku gitu ya. Intinya masih masuk KBBI lah itu ya intinya secara apa namanya garis besarnya. Kemudian kita lihat tadi 20 kata maksimal ya. Kalau ada juga dulu itu sampai 15 kata di beberapa ini ya, di beberapa usulan misalkan jurnal ataupun artikel ilmiah yang disubmit ke jurnal tertentu. Tapi kalau misalkan ini sudah dibatasi maksimal 20 kata. Jadi cukup panjang. Nah, kita bisa susun ya. Jadi jangan sampai lebih dari itu. Nah, kalau nanti tidak disorot misalkan gini ya. Kalau di Word itu kan tinggal di blok saja, nanti kelihatan di bagian pojok bawah itu berapa kata yang kita sorot. Misalkan kalau kita sorot nanti dia akan menghitung. Nah, itu sudah baku, maksudnya baku perhitungan katanya ya. Jadi jangan sampai nanti kita ngotot, wah ini hanya 20 kata nih, tapi pada saat di blok oleh reviewernya dan terlihat itu 21 kata. Nah, sudah lebih dari 21 sudah dicoret nanti ininya. Belum sampai ke substansi materi atau isi proposalnya sudah di cut gitu. Nah, itu jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi kita harus taat dulu dari judul ya. Dari itu, terutama covernya itu dari judul apa-apa itu kan ada sistematikanya. Jangan sampai nanti sekali lagi usulan skripsi terus itu proposal skripsi. Nah, judulnya ini tidak boleh ya. Jadi judulnya apa namanya PKM gitu, program usulan program kreativitas mahasiswa atau proposal program kreativitas mahasiswa. Nanti dilihat lagi ya apa namanya di lampiran panduan ini untuk kita bisa lebih detail sampulnya, susunannya apa saja isinya. Jangan sampai nanti tertulis misalkan tugas mata kuliah TPK, jangan gitu ya.
Karena yang kita inginkan adalah si proposal PKM, walaupun itu bagian dari tugas mata kuliah TPK ini. Nah, kemudian kita lihat lagi ya, isian kelengkapan ini, kata nanti karena ini sistemnya sudah daring ya, jadi nanti apa termasuk sampul, termasuk nanti bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya itu kita masukkan secara online ya ke sistemnya Simbelmawa. Nanti kalau yang sudah selesai nanti kita akan coba belajar sama-sama ya mengakses ke sana. Karena nanti perlu dibuatkan dulu biasanya oleh operator atau oleh wakil ketua bidang kemahasiswaan untuk nanti didaftarkan, misalkan namanya siapa? Namanya Raisa, namanya Daniel. NIM-nya berapa? Nanti kalau dimasukkan NIM-nya keluar di situ ya, baru nanti akan ada di generate si username dan password untuk masuk ke sistemnya. Nah, setelah masuk nanti ke sistemnya, nanti rekan-rekan bisa ngakses ke sana, ngisikan data-datanya, nama segala macam. Tapi kalau nama mestinya sudah ada di situ. Yang pasti yang dimasukkan judulnya apa, kemudian nanti skemanya apa gitu, dan seterusnya sampai nanti pendanaannya. Gitu ya. Kemudian kita lihat lagi. Nah, kalau tadi ada pengasahan ya kalau tidak salah ya. Nah, pengasahan itu biasanya dari wakil ketua dan juga di situ ada si pembimbing ya, tanda tangan biasanya. Nah, proposal bagian utamanya ini itu ada daftar isi, daftar inti maupun daftar inti ya. Itu ada maksudnya halaman inti itu ada pendahuluan dan lain-lain di situ ya. Nah, ini juga perlu kita perhatikan nih. Daftar isi ini diberi nomornya pakai huruf ini ya, huruf I1, I2, I3 dan seterusnya. Biasanya nanti dalam bentuk Romawi nih ya. Misalkan 4 itu IV gitu ya, dan seterusnya. Biasanya kalau kita menyetingnya di pengolah kata seperti Microsoft Word atau si WPS Office ya, itu sudah bisa otomatis nanti untuk bagian itu. Jadi rekan-rekan saya juga harus terampil untuk membuat dokumen proposal ataupun usulan itu ya dalam nanti berbeda. Misalkan kalau yang halaman daftar isinya I1, I2 dan seterusnya, tapi kalau nanti untuk halaman intinya dari pendahuluan itu sudah mulai masuk ke angka Arabnya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, pojoknya juga di sini ya ditulis pojok kanan. Jadi jangan sampai itu dilanggar ya. Nah, kemudian untuk pendahuluan sampai daftar pustaka sekali lagi, ini hanya 10 halaman ya. Pendahuluan sampai daftar pustaka. Jadi cukup singkat. Nah, makanya nanti ada beberapa bab itu yang perlu dibuat. Kemudian ini penamaan nama filenya juga mereka sudah spesifik sekali ya. Nama ketuanya misalkan Ahmad Raisa Rabial gitu. Nah, digabung. Tapi setiap Ahmad A-nya huruf besar, R-nya huruf besar, Rabialnya R-nya huruf besar. Kemudian kalau Daniel, Daniel Ricci-nya R-nya huruf besar, Daniel huruf besar, tapi digabung semuanya gitu. Kemudian nanti underscore nama perguruan tinggi, kemudian underscore PKM, DAS KC, kemudian disimpan dalam bentuk file PDF. Nanti divalidasi oleh dosen pendamping juga akan sahkan oleh pembantu ketua ya atau wakil ketua bidang kemahasiswaan. Nah, ini tipe hurufnya juga sudah dimasukkan di sini atau sudah disebutkan. Termasuk spasinya berapa, kertasnya A4, margin kiri kanan, atas bawahnya juga sudah disebutkan di sini. Jadi jangan sampai nanti kita melanggar aturan ini ya, karena sekali melanggar dari ketentuan yang tadi itu sudah kita tidak dianggap tidak dianggap taat aturan. Jadi sebenarnya hanya halamannya saja nih yang tadinya harusnya huruf I1, I2, I3, kemudian jadi 1, 2, 3, 4 biasa. Nah, itu juga gak jadi masalah ya. Jadi nanti ini peran si pembimbing yang mengecek detailnya lagi. Apakah sudah sudah sesuai dengan panduan apa tidak gitu. Jangan sampai nanti panduannya saja tidak diikuti ya. Kemudian isinya sudah juga nanti kacau gitu ya ininya, isinya. Nah itu, tapi kalau misalkan sudah panduannya sudah diikuti, susunannya, layoutnya segala macam, baru nanti si asesor atau reviewer akan melihat isinya lagi. Nah baru akan dinilai gitu ya. Nah kalau sudah dinilai itu kan lumayan tuh. Nanti kita tahu, oh kurangnya di sini atau nilainya kurang dari passing grade-nya misalkan. Baik, yang pertama isinya setelah daftar isi adalah pendahuluan. Sekali lagi tadi pendahuluan sampai daftar pustaka itu hanya 10 halaman. Sedikit sekali ya.
Dan kalau misalkan nanti ada daftar isinya, itu kan daftar isi 1 halaman ya. Nanti ada pengesahan 1 halaman, cover, berarti sudah 3 tambah 10, 13. Nanti ada apa namanya pendanaan, nah itu mungkin bisa jadi 2 atau 1 atau 2 halaman. Bergantung nanti banyak sedikitnya uraian pendanaannya itu ya. Jadi di sini ya di bab 1 pendahuluannya itu sudah disebutkan bahwa nanti ada identifikasi masalah yang kita masukkan di situ. Kemudian kita juga perlu menyebutkan nanti kira-kira nanti akhir dari kegiatan PKMKC ini apa? Itu di situ sebutnya fase finalnya apa? Jadi kita sebutkan nanti ada software atau ada prototipe yang skalanya masih skala laboratorium, nanti bisa dimanfaatkan untuk ini. Seperti itu ya. Itu yang kita harus sebutkan di bab 1 sini. Nah, termasuk juga kalau misalkan melakukan pengembangan atau penyempurnaan dari yang sudah ada, itu nanti disebutkan ini sebelumnya sudah dilakukan penelitian, hasilnya ini. Tapi karena ada masalah di bagian ini, kemudian kita lakukan penyempurnaan atau pengembangan lagi sehingga hasilnya kita harapkan bisa lebih baik. Lebih baik itu dalam apa, akurasinya lebih baik atau lebih tepat sasaran atau misalkan apa gitu ya. Jadi jangan sampai menyebutkan lebih baik apanya, lebih baik akurasinya atau apanya. Ya harus spesifik. Itu yang kadang-kadang kawan-kawan sekalian itu kan atau kita pada umumnya ya tidak bisa menyebutkan secara spesifik karena mungkin kurang pengalaman gitu. Jadi nanti bisa lebih efektif atau bisa lebih efisien. Nah, lebih efisien seberapa persen targetnya? Misalkan bisa lebih efisien atau lebih hemat ya. Lebih hemat 10% misalkan dari sebelumnya. Jadi kalau misalkan dia membuat alat yang itu bisa melakukan otomasi, misalkan otomasi lampu, jadi itu kan nanti berimbas kepada tagihan listrik. Kalau tagihan listrik selama ini misalkan 100.000, maka akan diharapkan bisa turun menjadi 90.000. Nah, itu kan ada penurunan atau penghematan sebesar 10% dari yang selama ini ada gitu tagihan listriknya. Gitu ya. Maksud saya nanti yang kita juga bisa paling tidak perkiraan gitu. Kalaupun misalkan ternyata pada saat dilakukan penelitian, pengujian dan didapatkan hasilnya, ternyata misalnya dalam beberapa bulan itu penurunannya ada yang 10%, ada yang 9%, ada yang 8%. Nanti kita rata-ratakan. Ternyata dari target yang tadi penurunannya 10%, hanya misalkan rata-rata dicapai 8,5%. Tidak apa-apa gitu. Tapi ada hasil realnya gitu bahwa kita sudah melakukan atau membuat percobaan, sudah melakukan pengujian dan hasilnya penghematannya tidak bisa sesuai target 10%, tapi hanya 8,5%. Itu tidak masalah ya. Bagi asesor atau bagi penelitian itu tidak masalah. Kemudian, nah ini dia. Ternyata ada tinjauan pustaka sendiri ya. Tinjauan pustaka sekali lagi ini tadi dari pendahuluan sampai daftar pustaka tidak boleh lebih dari 10 halaman. Maka yang kita masukkan di tinjauan pustaka itu terutama yang berasal dari tadi disebut ya, dari skripsi, tesis, disertasi atau artikel ilmiah. Nah, saya kan sudah pernah contohkan tuh dari dari materi yang sekian banyak itu jurnal-jurnal atau artikel-artikel yang dari jurnal ilmiah. Nah, itu yang bisa dimanfaatkan. Jadi misalkan kalau terkait dengan web itu cari aja nanti di sana, di luar sana itu ya, jurnal atau artikel yang memuat dengan web. Kalau bisa sih saran saya itu yang berasal dari jurnal yang ada di Simek Banjarbaru. Nanti dicari ya. Di Simek Banjarbaru itu ada jurnal namanya Progresif dan UTC. Nah, jadi di situ kan sudah banyak tuh publikasi. Jadi kalau tidak salah di website-nya Simek itu nanti ada juga menu jurnal ilmiah. Nah, masuk ke situ nanti kita lihat atau rekan-rekan sekalian lihat di situ ya. Kita sudah punya jurnal itu dari sejak tahun 2000 berapa ya? 2005 kalau tidak salah. Nah, yang UTC itu dari 2008 kalau tidak salah ya. 2008 ya kalau tidak salah 2008. Nah, tolong nanti dilihat di situ apa namanya judul-judul yang terkait dengan apa yang diangkat sekarang. Jadi itu yang disitasi. Itu juga membantu agar jurnal kita itu bisa dikenal lebih jauh gitu ya di luar sana. Jadi tidak hanya berkutat di sekitaran kita atau di sekitaran kampus saja, tapi juga bisa nanti disitasi oleh orang luar sana. Makanya dengan cara kita menyitasi atau masukannya di baik itu proposal PKM ini ataupun nanti deskripsi kawan-kawan sekalian. Jadi jangan sampai nanti wah ini penelitian saya baru Pak karena belum pernah ada yang melakukan penelitian ini. Coba aja dicek lagi dulu ya di apa namanya
di daftar atau di artikel ilmiah yang ada di jurnal kita 2 itu, progresif dan UTC. Nanti dilihat di situ. Karena banyak juga hasil-hasil penelitian atau hasil skripsi kawan-kawan yang di Sini Kebenjar Baru itu dipublikasikan di sana. Ya, karena nanti kalau kawan-kawan menulis skripsi kemudian nanti selesai gitu ya, maka biasanya syarat untuk wisuda atau syarat yudisium adalah mengumpulkan artikel ilmiah tadi yang akan diterbitkan baik itu di progresif ataupun di UTC. Karenanya menulis artikel ilmiah itu nanti menjadi wajib, walaupun biasanya yang menyempurnakan itu adalah pembimbingnya. Jadi nanti tinjauan pustaka ini kalau misalkan nanti juga belum tahu caranya menulisnya seperti apa, nanti kalau memungkinkan dan kalau ada yang perlu bisa minta di grup ya, saya nanti kirimkan di sana insya Allah. Contoh contoh tinjauan pustaka. Kemudian di bab 3 ini tahapan pelaksanaan, istilahnya itu metodologi ya atau metode penelitiannya. Di sini tulisnya tahapan pelaksanaan. Jadi tahapan pelaksanaannya apa? Misalkan dari pencarian bahan atau studi literatur awal, kemudian nanti apa dan seterusnya sampai nanti misalkan rancangan modelnya apa disebutkan di situ, modelnya ini. Kemudian nanti tahap berikutnya adalah pengujiannya apa, pengujiannya ini, tabel pengujiannya apa gitu. Kalau kemudian nanti perlu pengujian di luar, itu pengujiannya di mana, di kondisi cuaca seperti apa itu disebutkan secara detail ya. Nah itu tahap pelaksanaannya sampai nanti hasil ujinya diapakan. Hasil ujinya nanti akan dianalisis nanti terkait misalkan akurasinya berapa persen gitu, atau tadi penghematannya berapa persen, atau nanti apalagi gitu ya yang ingin dicapai, itu disebutkan di tahap pelaksanaan sini. Kemudian terkait dengan anggaran biaya itu nanti tolong diperhatikan betul-betul di sini. Jadi kalau di PKMKC ini katanya nih rekomendasi alokasi dananya misalkan kuota internet itu disebut saja. Kuota internet kalau misalkan berlangganan internet di rumah ya sudah berlangganan internet di rumah. Ada berapa orang misalkan berapa orang anggap saja 2 orang gitu ya yang berlangganan, satunya nanti kuota internet disebutkan. Ketua internetnya misalkan IndiHome atau Excel Home atau apa. Kemudian anggotanya nanti paket internet bulanan 10 giga misalkan gitu ya, disebutkan berapa bulan, misalkan 6 bulan. Anggota 1 6 bulan, anggota 2 6 bulan. Berapa itunya kuota internetnya yang 10 giga per bulannya disebutkan. Nanti didetailkan di situ ya. Kemudian kalau misalkan mau nanti publikasi ilmiah utama yang harus didapatkan secara berbayar, kalau misalkan ada nanti sumber referensinya itu dari dari jurnal yang kalau misalkan kita mau download filenya itu harus bayar. Nah sudah boleh itu di sini ya disebutkan. Misalkan kalau mau download filenya itu harus bayar $10 misalkan, sudah bayar $10 itu dialokasikan. Bahwa kalau misalkan kita mengambil atau melakukan penelitian atau PKMKC ini, tapi harus mengambil referensi utamanya dari artikel ilmiah yang itu harus kita dapatkan dengan cara membayar. Nah, itu harus disebutkan juga ya. Baik, ini sebentar lagi ya, 3 menit lagi. Mudah-mudahan cukup waktunya. Nah, kemudian kalau misalkan ada misalkan membuat membuat alat dan itu ada yang perlu dibuat secara 2 dimensi, misalkan kotaknya gitu ya, atau membuat kotaknya itu atau boxnya itu dalam bentuk 3 dimensi. Nah itu juga bisa disebutkan di situ berapa biayanya. Misalkan kalau saya dulu ya membuat chassis itu biasanya dia hitungannya per menit. Jadi kalau misalkan membuat chassis sebesar 50 kali 50 cm itu perlu dana pemotongan laser ya, misalkan akriliknya itu seberapa ratus ribu sudah disebutkan di situ. Nah kemudian tapi tidak boleh lebih dari 30% ya. Artinya kalau dari 10 juta yang kita usulkan tidak boleh lebih dari 3 juta untuk pembuatan tadi prototype atau pembuatan desainnya tadi ya. Nah, kemudian untuk sewa juga boleh ya, sewa software misalkan atau misalkan pembelian software. Misalkan kita perlu software MATLAB atau perlu software apa yang diperlukan ya untuk menyelesaikan programnya, misalkan perlu Adobe atau perlu Blender atau perlu SketchUp atau apapun gitu ya, atau misalkan kalau Python tidak bayar ya, atau
toolbox-nya MATLAB misalkan perlu bayar sekian puluh dolar, ya sudah disebutkan di situ. Nah, termasuk nanti pembelian bahan-bahan habis pakai gitu ya, atau pembelian komponen dan lain-lain. Coba kita lihat. Nah, untuk kertas ini itu dibatasi ya, tidak boleh lebih dari 2 rim. Jadi kalau beli kertas, tapi karena sekarang tidak zaman lagi itu dicetak ya, berarti kertasnya cukup 1 rim saja ya. Misalkan, kemudian ATK itu pulpen, kalau misalkan perlu spidol, kalau perlu hapus atau perlu tip X ya tidak apa-apa dimasukkan. Nah kalau misalkan kita juga kalau membeli sesuatu itu perlu biaya kirim ya, boleh. Itu juga disebutkan. Kemudian di sini ada transport lokal. Jadi selama 6 bulan kegiatannya itu, misalkan perlu membeli bensin sebulan 3 kali misalkan ya. 3 kali itu 3 kali 20.000, 60.000. 60.000 kali 3 orang berapa? Selama 6 bulan. Itu dikalikan saja di situ ya. Nah, kemudian ada pengeluaran lain yang juga dianggap perlu, apapun itu ya, itu disebutkan. Nah, paling misalkan kalau sudah sesuai dengan panduan ini tadi, untuk bagian produk bagian wrap-nya ini nanti ya bisa jadi sudah masuk gitu. Oh, ini masuk akal, ini masuk akal. Paling misalkan kalau yang lain yang tidak dianggap penting oleh asesor atau reviewernya itu yang akan dicoret ya. Nah, misalkan ini honor untuk tim, jadi tidak boleh ada honor ya. Termasuk di dosen pendampingnya juga tidak boleh diberi honor. Konsumsi juga itu tidak boleh ada dimasukkan di dalam situ. Kalau dulu masih boleh ya konsumsi, sekarang tidak boleh lagi. Jadi sekali lagi itu yang perlu diperhatikan, jangan sampai nanti muncul poin honor di situ. Jadi nanti apa yang didapatkan di pendanaan PKM ini itu murni untuk dipergunakan untuk keperluan ini PKM-nya, tidak untuk honor dosen, tidak untuk honor tim ketua dan anggotanya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini juga tidak boleh nyewa laptop atau nyewa komputer, printer dan lain-lain tidak boleh, handycam. Tapi kalau misalkan wajib ya atau harus gitu, ya tidak boleh lebih dari 1,5 juta di sini. Kemudian penyusunan penggandaan ini juga karena tadi saya katakan kita beli kertas juga kadang-kadang tidak perlu ya, karena si kampus ataupun dikti sendiri itu tidak meminta kita untuk membuat laporan dalam bentuk hard copy. Jadi cukup soft copy atau filenya aja. Termasuk nih juga biaya perjalanan luar kota. Ini misalkan dari Banjarbaru atau dari Banjarmasin ke mana? Ke Marbahan atau ke Rantau atau kemana atau keluar kota, bahkan ke luar Pulau Jawa itu tidak boleh ya. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi jangan sampai nanti ada biaya transportasi keluar kota, itu tidak boleh. Kemudian ini ya, ini contohnya nanti bisa diikuti ya. Ini tadi ini contoh saja, tapi tadi poin-poinnya sudah disebutkan di sebelumnya ya, bahwa apa yang boleh, apa yang tidak boleh seperti itu. Kemudian, nah kegiatan sudah kegiatan. Nah, jadi kalau tadi sudah menyebutkan 6 bulan itu ternyata terlalu lama. Jadi hanya 3-4 bulan sekali lagi, karena biasanya jadi kita harus mengusahakan kegiatan yang kita usulkan itu bisa selesai dalam 3 atau 4 bulan. Ya kalau bisa sih 3 bulan selesai gitu ya. Nah, 1 bulannya itu untuk keperluan pelaporan dan lain-lain biasanya. Jadi itu yang perlu diperhatikan baik-baik di pengusulan ini, jangan sampai nanti kita membuat istilahnya timeline gitu ya, waktu pelaksanaan, jadwal pelaksanaan maksud saya itu jangan sampai nanti lebih dari 4 bulan, maksimal 4 bulan ya. Baik, nanti bisa dilihat di lampiran di panduan sini untuk format jadwal pelaksanaan kegiatannya, bisa dilihat di situ. Bentar, waktu kita kayaknya sudah habis ya. Baik, kemudian daftar pustaka ini pakai Harvard Style. Ini sama dengan skripsi kita ya, juga pakai Harvard Style. Jadi sekali lagi nanti tolong usahakan sudah dari sekarang menggunakan Mendeley ya. Kalau belum tahu Mendeley itu seperti apa, nanti cari tahu ya. Di channel YouTube saya itu ada kemarin itu workshop, atau juga kawan-kawan sempat mengikuti workshop yang terkait dengan pengelolaan daftar pustaka atau referensi menggunakan Mendeley ya. Itu nanti silahkan ditonton lagi, atau nanti download saja aplikasi Mendeley-nya, kemudian nanti Mendeley for desktop ya. Nanti di situ kita install lagi Mendeley for Microsoft Word. Sementara ini dia belum bisa connect secara baik di WPS Office. Mungkin nanti ke depannya bisa jadi sudah ada perbaikan di WPS Office sehingga bisa connect ke Mendeley. Sementara ini yang terkoneksi baik itu hanya Microsoft Word yang saya tahu ya.
Kemudian bisa jadi untuk LaTeX juga dia sudah ada. Tapi yang saya biasa coba dan gunakan sementara ini Mendeley for Microsoft Word ya. Nah kemudian jangan lupa ini ada lampiran, tapi ini tadi tidak termasuk dalam hitungan 10 halaman bab 1 sampai daftar pustaka, tapi ini di luar dari itu. Jadi silahkan nanti dilampirkan di situ biodata ketuanya. Jadi biodata itu termasuk nama, alamat, nomor telepon, email, NIM ya kalau bisa. Kemudian kalau diperlukan lagi alamat rumahnya seperti itu ya, prodinya apa. Masuk juga anggota, juga dosen pembimbing. Nah, justifikasi anggaran kegiatan ini tadi uraiannya, real anunya. Kalau tadi kan anggaran tadi kan secara umum atau secara garis besar kita juga perlu merincikan atau istilahnya di sini justifikasi anggaran. Jadi kalau tadi sewa sekian juta, sewa itu sewa apa saja? Kan sewa ini, dan seterusnya. Atau jasa ini, jasa potong akrilik, jasa potong atau desain 3 dimensi atau jasa apalagi gitu ya. Kemudian susunan organisasi tim pelaksananya dan tugasnya apa. Misalnya ketua membuat proposal, membuat desain, nanti si anggotanya melakukan uji coba, anggota 2 yang lain nanti mencatat hasil pengujian dan lain-lain. Kemudian ketua nanti menganalisa. Kemudian ada surat pernyataan. Misalnya surat pernyataan bahwa judul ini belum pernah diajukan sebelumnya atau belum diajukan untuk skema yang lain dan seterusnya. Termasuk ini lampiran terakhir gambaran teknologi yang akan dikembangkan. Istilahnya ringkasan ya nanti dijelaskan gitu. Bahwa yang dibuat ini adalah software yang gunanya untuk memantau ini atau ini adalah prototipe apa gitu ya. Misalkan alat untuk memberi makan hewan secara otomatis atau yang terjadwal. Nah, seperti itu. Teknologinya adalah teknologi elektronika, microcontroller misalkan gitu ya. Kemudian nanti pemrogramannya menggunakan bahasa ini dan seterusnya. Itu adalah gambaran artinya ya. Kemudian, nah ini dia. Nanti akan kita unggah ke sana ya. Intinya seperti itu. Baik. Saya kira waktunya tidak cukup untuk melihat proposal ini. Saya sudah tadi sebutkan. Silahkan nanti rekan-rekan sekalian. Oh, ada Arifin ternyata masuk ya, Rizky juga. Silahkan nanti dikoreksi lagi. Nanti materi ini saya bagikan ke grup untuk kemudian nanti kawan-kawan bisa lihat. Termasuk kalau nanti ada yang kebingungan mencari panduan PKM-nya, saya share lagi aja di grup nanti untuk kawan-kawan bisa baca. Terkait dengan PKM KC ini nanti kalau tidak salah itu di panduan atau tadi buku PKM 6 ya. Nanti kawan-kawan bisa lihat di situ. Jadi sekali lagi untuk ujian akhir semester nanti sementara ini ya yang yang saya rencanakan mudah-mudahan bisa, kalaupun tidak nanti kalaupun misalkan rencana 50% diambil dari usulan PKM atau proposal PKM yang dibuat dan dikumpulkan ke saya, itu sebagai 50% nilai akhir dari mata kuliah ini dan 50% nanti dari ujian multiple choice-nya. Kalaupun tidak, berarti nanti 100% diambil dari proposal PKM-nya gitu ya. Nanti kalau misalkan saya kesulitan membuat soal untuk ujian akhir semesternya yang pilihan ganda, nanti saya akan ambil saja langsung dari proposal. Makanya proposalnya harus dibuat sebaik mungkin dan sekomplit atau sesuai mungkin dengan panduan. Isinya nanti kita belakangan saja benar. Jadi nanti kan ada kategori kesesuaian dengan buku panduan dulu atau panduannya isinya ya, termasuk jumlah halaman dan lain-lain, formnya gitu. Kemudian nanti baru isinya nomor 2. Jadi 50% dari formatnya, kemudian 50% lagi dari isinya. Nah, seperti itu ya. Sementara jadinya yang saya sampaikan kurang lebih seperti itu. Sekali lagi karena ini adalah pertemuan terakhir di mata kuliah ini di semester ini. Sekali lagi saya juga memohon maaf kalau misalkan ada materi-materi yang mungkin tidak secara baik bisa diterima ataupun dipahami teman-teman. Kalaupun ada juga terkait dengan kesalahan menyampaikan materinya, mohon dimaafkan juga. Nanti kalau ada hal-hal yang bisa didiskusikan, kita bisa diskusikan di grup ya, seperti itu. Nah, termasuk nanti saya akan share juga ini terkait dengan tapi saya tidak menyebutkan siapa yang harus mengoreksi ini ya proposalnya. Silakan nanti masing-masing melihat proposalnya, proposal kelompoknya masing-masing untuk kemudian disesuaikan dengan tadi panduan PKM. Jadi biar semuanya mengoreksi dan menyesuaikan dengan
panduan. Sekali lagi itu, terima kasih sudah bergabung pada hari ini dan selama 1 semester ini. Mohon saya juga minta tolong disampaikan ke kawan yang tidak hadir di kesempatan hari ini untuk kemudian bisa tentu saja mengumpulkan tugas proposalnya, karena bisa jadi itu nanti akan saya ambil 100% dari situ ya. Jadi kalau misalkan yang tidak mengumpulkan proposalnya dan tidak sesuai panduan, itu nanti nilainya juga akan disesuaikan dengan itu. Kalau mengumpulkan saja nanti perlu dinilai 2 kategori lagi gitu kan, apalagi yang tidak mengumpulkan itu ya, saya bingung nanti mengambil nilainya dari mana. Baik, kira-kira itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf sekali lagi sudah, karena tadi kita mulainya jam 10:09, sekarang sudah jam sebelum berapa ya? 10:39 ya. Sekarang juga sudah jam 11:39, saya kira cukup. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.